Humbala, 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 Raja Api. Berikan aku kekuatan mereview iCar O3. Humbala. Let's go. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan pada kali ini masih di Gias 2024. Gue lagi ada di booth-nya Chery nih untuk melihat secara langsung line up terbaru yang baru saja diperkenalkan Chery di Indonesia, yaitu iCar O3. Nah, Setir Kanan juga udah sering nge-review unit-unitnya Chery nih. Kalau Sobat Setir penasaran pengen nonton video Chery yang lain, bisa klik link yang ada di kiri atas ini. Oke, tanpa berlama-lama, kalau gitu langsung aja klik videonya sampai habis. Let's go! Nah Sobat Setir, sebelum kita bahas mengenai mobilnya, gue juga mau ngebahas dulu mengenai namanya. Mungkin banyak yang bingung karena taunya awalnya yang mau masuk itu adalah Jayco J6, sedangkan yang masuk kok jadinya iCar O3. Jadi sebenarnya gimana nih? Nah, di negara asalnya, di Tiongkok, sebenarnya Jayco, iCar, Chery itu semua satu grup Sobat Setir. Namun di beberapa negara, ada yang dijual dengan nama Jayco untuk J6 ini, atau ada juga yang dijual dengan nama iCar O3. Nah, kebetulan Indonesia dapat iCar O3. Jadi sebenarnya unit antara Jayco maupun iCar tuh sama nih untuk Jayco J6 dan iCar O3. Gitu Sobat Setir. Oke, langsung aja kita bahas mengenai eksterior bagian depannya. Jadi iCar O3 ini memang memiliki desain yang retro klasik. Kalau kita bisa jujur nih, by design mobil ini tuh mirip banget sama Land Rover Defender. Bedanya kalau Defender tuh masih ada beberapa bagian yang bulat-bulat, kayak contoh di lampunya, sedangkan iCar ini dia pure kotak-kotak tarikan garis yang agresif semua. Ya memang gaya mobil yang seperti ini, desain yang seperti ini tuh lagi ngetren banget. Dan menurut gua iCar O3 itu berhasil dengan desain yang seperti ini. Karena jujur aja menurut gua ini desainnya ganteng banget. Kalau kita lihat, karena ini adalah sebuah full EV, maka tidak ada grill yang terbuka nih Sobat Setir. Hanya ada di bagian bawah saja. Dan di bagian atas tuh full tertutup dengan sebuah grill yang melintang berwarna hitam yang menyambung juga dengan bagian lampunya. Nah, lampunya juga dia berdesain garis-garis di sini. Ini DRL-nya dia berfungsi juga untuk menjadi lampu sein, sedangkan untuk lampu utamanya di sini semuanya sudah full LED dan ini menggunakan proyektor, single proyektor untuk lampu jauh dan lampu dekat. Jadi lampu itu udah canggih banget. Dan di bagian sini ini adalah logonya, yaitu logo i di bagian tengah, dan di bawahnya terdapat sebuah kamera depan Sobat Setir. Desain dari bumpernya juga dia kelihatan maco seperti a true off-roader, karena iCar O3 ini memang sebuah EV off-roader. Jadi ya sesuai dengan purpose-nya. Dan overall looks, kalau sama frame kaca dan semuanya, memang mobil ini terlihat sangat-sangat boxy. Boxy yet futuristic, keren banget Sobat Setir. Oke, kalau gitu kita move ke sampingnya, kita intip bagian sampingnya. Yuk, let's go. Nah, Sobat Setir bergeser ke bagian samping, kita bisa lihat overall looks-nya bahwa si iCar O3 ini memiliki desain yang boxy banget. Tuh, dari depan dia udah kotak-kotak, mengotak terus hingga ke bagian belakang. Kita bahas satu-satu mulai dari bagian depan. Di bagian depan di sini terdapat sebuah over fender plastik yang bikin dia lebih kelihatan maco lagi. Terus kalau kita mundur lagi untuk ke bagian spionnya, dia juga sudah memiliki kamera 360 nih Sobat Setir. Nah, frame kacanya tuh bener-bener kotak-kotak gini ya, berasa Defender banget gitu. Ya memang keren banget sih. Dan kalau kita lihat di bagian atas, di sini terdapat roof rail. Cuman had to be confirmed apakah ini roof rail functional atau cuman sebagai estetika aja. Tapi kalau sebagai estetika sih ya memang purposely gitu, karena emang kelihatan jadi bagus banget desainnya. Kemudian untuk gagang pintunya juga dia modelnya flash door. Jadi ketika mobil dikunci, maka ini akan rata dengan bodi. Tapi ketika kita unlock, maka dia akan keluar dan kita bisa buka seperti ini. Gitu. Nah, berlanjut lagi, cladding-claddingnya berlanjut hingga ke bagian bawah nih. Dan dia tuh ngebukanya sampai bawah ya. Jadi kalau emang abis off-road, terus kita mau turun dari mobil, maka celana kita nggak akan kotor. Di pilar B-nya, dia juga terdapat aksen-aksen garis-garis seperti ini. Dan ini ada teksturnya ya. Jadi seolah-olah kayak bisa dipegang gitu. Lucu ya. Nah, berlanjut lagi ke bagian belakang, gue mau ngebahas mengenai velgnya. Velgnya sendiri berwarna gunmetal grey seperti ini. Dia juga dibalut dengan ban berukuran 225/60 ring 18 dari Chaoyang. Gitu Sobat Setir. Desainnya sih maco banget ya. Kaca belakang ini juga kelihatannya sih maco banget. Keren nih Sobat Setir. Oke, kalau gitu kita move ke belakang, kita intip bagian belakangnya. Let's go. Nah, bergeser ke bagian belakang, makin kelihatan lagi aksen atau kesan boxinya dari si iCar O3 ini. Bahkan di bagian belakang juga terdapat sebuah box tambahan untuk membawa barang nih. Sebenarnya box ini bertujuan untuk membawa sebuah charging cable-nya sih sebenarnya, kalau mau lebih pas ya Sobat Setir, taruh di sini gitu. Jadi nggak makan tempat di bagian dalam.
dan juga memberikan kesan true off-roader untuk si iCar O3 ini. Nah, kita bahas dari atas. Di sini terdapat high mount stop lamp, rear defogger, dan rear wiper. Kemudian untuk lampunya juga dia full LED dan bergaya sangat futuristik nih. Ada tadikan gadis di sini sebagai lampu sen, dan ini untuk lampu remnya. Di bagian atas ini, di pilar paling belakangnya juga mendapatkan aksen-aksen kayak garis-garis seperti ini nih sobat setir. Nah, kalau kita lihat secara desain dia full boxy kotak-kotak-kotak. Sangat-sangat menggambarkan sebuah retro modern SUV lah. Dan ini bisa dibuka seperti ini. Maka kita mendapatkan penyimpanan yang bisa dibilang cukup luas di sini sobat setir tuh. Wow. Keren ya. Oke. Nah, ini sih kayak melihat sebuah true off-roader tapi di shrink sedikit, dibikin lebih kecil dan make sense untuk dipakai harian. Asik banget. Ngebahas mengenai charging dari iCar O3 ini, dia menggunakan sebuah charging port di bagian belakang kanan dan sudah support CCS Type 2, jadi bisa melakukan pengisian AC maupun DC charging. Pasti banyak yang mempertanyakan bahwa emang bisa sebuah mobil EV melakukan water wading atau masuk ke dalam kubangan lumpur, emang nggak rusak baterainya, emang nggak bakal masalah mobilnya. Nah, iCar O3 ini menggunakan baterai dengan spesifikasi IP67 dan baterai bersertifikasi IP-X8 dan X9K, di mana dapat melewati genangan air setinggi 600 mm. Jadi nggak masalah nih sobat setir untuk water wading karena baterainya sudah bersertifikasi aman untuk water wading gitu sobat setir. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, membahas mengenai tenaga dari iCar O3. iCar O3 sendiri itu memiliki dua opsi sobat setir. Jadi dia ada yang all-wheel drive dan ada yang rear-wheel drive. Nah, secara spesifikasi, Chery Indonesia belum memberikan spesifikasi resminya nih. Cuman kalau kita compare dengan unit-unit globalnya seperti Jayco J6, untuk opsi yang rear-wheel drive itu menghasilkan tenaga di 181 horsepower. Dan untuk yang all-wheel drive, maka motor listrik yang di bagian depan juga ikut menyumbangkan sekitar 93 horsepower. Jadi untuk yang all-wheel drive itu gabungan 181 horsepower dan dari belakang dan 93 horsepower dari motor listrik yang berada di bagian depan. Nah, ngebahas mengenai baterainya juga dia variatif nih. Terdapat opsi yang berkapasitas 65 kWh dan opsi yang berkapasitas 69 kWh. Seperti itu sobat setir. Oke, kalau gitu kita move ke dalam, kita bahas mengenai interiornya. Let's go. Masuk ke bagian dalam dari iCar O3, kita langsung disambut dengan sebuah interior yang kelihatan mewah dan modern. Gue personally suka banget, baik eksterior maupun interiornya dari iCar O3 ini. Di bagian dalam juga kita mendapatkan interior berwarna hijau nih. Jadi hijaunya tuh hijau yang manis gitu sobat setir, bukan hijau yang ngejreng gitu ya. Kayak forest green mungkin namanya. Ya kurang lebih seperti itu. Dan kita juga disambut oleh sebuah dashboard yang memiliki desain yang compact. Dia juga posisinya tinggi dan pipih, selayaknya sebuah true off-roader. Kebanyakan dashboardnya seperti itu. Dan di bagian tengah ini juga mendapatkan sebuah layar yang berukuran besar dan dia juga sudah terintegrasi dengan mobilnya. Nah, ini dia head unit dari iCar O3. Di sini paling penting ada drive mode yang dimana sangat kepake banget ketika kita ingin berkendara ataupun kita pengen pergi off-road nih sobat setir. Di sini ada mode normal. Di mode normal itu kita bisa mengecek untuk kompas, ada altitude meter, kemiringan mobil, tekanan angin, dan baterai kita. Kemudian kita bisa ganti juga ke mode sport. Keren banget ya animasinya kayak gini ya. Kemudian kita bisa custom. Nah, ini kita bisa customize sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada eco dan kembali lagi ke normal. Gitu sobat setir. Kemudian mobilnya juga memiliki kamera 360 atau all view monitor. Nah, kita bisa gonta-ganti nih, mau depan, belakang. Kita bikin mobil transparan juga bisa, tapi ini harus jalan dulu dikit. Kemudian di sini buat pengaturan spion. Kita juga bisa bikin 3D seperti ini. Tuh. Nah, ini jadi kita bisa lihat bird eye view dari mobilnya. Ini lucu ya, di sini di animasinya dia nggak pakai ban serep kotak.
Gitu sobat setir. Dan yang paling terakhir kita bisa melakukan pengaturan AC. Per AC-nya bisa kita atur dari sini. Tuh. Gitu sobat setir. Keren banget ya. Dan kemudian di bagian tengah ini juga kita mendapatkan sebuah wireless charger dan 2 buah cup holder. Gitu sobat setir. Nah, di sini juga ada pegangan tangan nih, lucu banget ya. Mungkin kalau kita lagi adventures, kita butuh pegangan, kita bisa pegangan di sini gitu. Kemudian gue mau membahas mengenai posisi berkendaranya. Nah, posisi berkendaranya sendiri, menurut gue dia bisa duduk sangat-sangat rendah yang dimana rada unik ya, karena kebanyakan off-roader itu memiliki posisi berkendara yang tidak begitu rendah gitu, tinggi. Sedangkan ini gue sendiri bisa celup banget di bawah. Namun kalau kita mau bikin dia commanding position juga bisa, karena joknya dapat naik turun maju mundur dan reclining secara elektris sobat setir. Tuh. Wow, dan untuk setirnya sendiri dia juga sudah tilt and telescopic. Lucu ya, kayak bawa mobil besar tapi by dimension tuh sebenarnya nggak begitu gede gitu. Menarik banget. Dan di bagian atas juga kita mendapatkan sebuah panoramic sunroof. Wow, keren banget ya sobat setir. Dan pembukaan pintunya nih yang menurut gue keren juga. Tuh, dia tinggal dipencet aja, dia terbuka secara elektris. Jadi udah nggak pakai gagang yang ditarik. Dan untuk audionya sendiri premium menggunakan Infinity. Mantap. Oke sobat setir, sekian review dari iCar O3. Untuk unit yang hadir di Gias 2024 ini ada 2 opsi warna, ada yang berwarna silver dan berwarna putih seperti yang di belakang situ. Dan untuk harganya, Chery sendiri belum memberikan ekspektasi harga resminya nih sobat setir. Cuman ada beberapa yang bilang akan dijual di harga 600 juta sampai 700 jutaan. Yang pasti sih kita udah bisa pre-book nih sekarang dengan biaya sekitar 10 jutaan. Jadi kita bisa melakukan pre-book, maka nanti kabarnya mobilnya akan di-deliver di kuartal pertama tahun 2025 nih sobat setir. Gitu. Mobil ini cocok banget untuk sobat setir semua yang sedang mencari sebuah full EV tapi bisa off-road, atau yang emang pengen punya mobil gaya heavy off-roader tapi memiliki dimensi yang nggak begitu besar, dimensi yang bisa dibilang cukup kecil, namun memiliki gaya yang kokoh, cocok banget sama iCar O3 ini. Gitu sobat setir. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Panas Oke sobat setir, sekian review dari Chery iCar O3. iCar O3 itu udah nggak pakai Chery tau, ulang-ulang salah.